Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Amri, NPM 1975409, Program Studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum analisis regresi sederhana data perkembangan produksi pisang di Jawa tahun 1981 hingga 2010, mata kuliah statistika. Di sini latar belakang. Regresi adalah bentuk hubungan fungsional antara variabel responden prediktor. Analisis regresi merupakan teknik statistika yang banyak penggunaannya serta mempunyai manfaat yang cukup besar bagi pengambil keputusan. Secara umum, dalam analisis regresi digunakan metode kuadrat terkecil, least square method, untuk mencari kecocokan garis regresi dengan data sampel yang diamati. Ketika kita menggunakan statistika untuk menguji hipotesis, maka muncullah dua macam hipotesis berupa hipotesis penelitian dan juga hipotesis statistika. Terdapat hipotesis penelitian kita rumuskan kembali menjadi hipotesis statistika yang sepadan. Tujuan dari ini semua untuk mengetahui cara mengolah data menggunakan analisis data menggunakan data regresi sederhana. Di sini hipotesisnya, keterangan penerima hipotesis, HO tidak terdapat perubahan pertumbuhan produksi pisang setiap tahunnya, HA terdapat perubahan pertumbuhan produksi pisang setiap tahunnya. Di sini istilah regresi diperkenalkan oleh Franz Galton. Meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara menyalak atau besar dari generasi ke generasi. Regresi, kemunduran ke arah sedang. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Ini contoh penerapan analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya, Boulton. Yang kedua, analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Yang ketiga, analisis regresi atau antara harga terhadap penjual barang. Yang keempat, analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Langsung saja di sini persamaan regresi linear sederhana. Di sini rumusnya Y sama dengan A plus BX plus E. Di sini keterangannya Y nilai yang diramalkan, A konstan, B koefisien regresi, X variabel bebas, dan E nilai residu. Di sini data yang saya dapatkan yaitu dari data 30 sampel berikut adalah data yang telah dikumpulkan mengenai pertumbuhan produksi pisang tahun 1881 hingga 2010.
Di sini rumusnya B sama dengan N jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y per N jumlah X pangkat 2 dikurang jumlah X pangkat 2. Di sini kita masukkan 30 ini data yang kita ambil tadi dari atas ini, 30 data. Lalu jumlah XY dari sini, jumlah XY nya ini 3066503339. Nah, di sini 30 datanya, hasilnya yaitu 1.558.000, maksudnya 1.558,281141190. Di sini mencari A nya, jumlah Y dikurang B dikali jumlah X per N. Jumlah Y nya kita ambil dari data di atas ini. Ini 64,371,757. Lalu jumlah B dari sini dikali jumlah X. Ini jumlah X nya dari atas ini 140,15 per 30 jumlah data tadi yang kita ambil, yaitu jumlahnya jadinya 21.38445,463. Di sini cara mencari Y nya dengan yang A ini dijumlahkan dengan B ini. Lalu yang ketiga, nilai prediksi. Berapa besaran harga konsumen jika harga produsen sebesar 26,46. Jadi di sini mencarinya dengan menggunakan nilai Y dikali dengan X, jumlah X. Maksudnya jumlah X per tahun. Di situ tadi 26,48 di sini. Jadi nilai Y dikali dengan 26,48 di sini hasilnya 2.149.708,743. Di sini kita mencari satu persatu hingga 30 data di sini. Lalu di sini ada tabel metode produk momen. Di sini N sama dengan 30, ini jumlah data yang kita ambil tadi, jumlah 30. Lalu main Y sama dengan 2.145.725. Main X nya 4,671667. Lalu 4 koefisiensi determinasi. Di sini rumusnya rata-rata sama dengan 1 jumlah Y kurang Y kuadrat per jumlah Y kurang Y kuadrat. Lalu koefisiensi determinasi disesuaikan atau adjusted. RADJ sama dengan rata-rata dikurang P1 kurang R kuadrat per N kurang P kurang 1.
Yang kelima di sini uji F. Uji F digunakan untuk uji ketepatan model. Apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? Lalu 6. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Di sini rumusnya T hitung sama dengan BG per SBG. Kesimpulannya, mengalami kenaikan dan penurunan produksi pisang setiap tahunnya. Implikasi, sebaiknya pemerintah memfokuskan terhadap fungsi lahan yang seharusnya menjadi lahan budidaya semakin lama malah semakin berkurang karena menjadi perumahan atau pemukiman. Cukup sekian presentasi dari saya. Maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.